Udah muncul belum? Masih loading, Ca. Oke. Oke, dah. Izin mulai ya, Kak. Berangkat. Halo semuanya. Annyeong. Oh, halo. Annyeong. Annyeong. Thank you banget buat kalian yang udah mau join dan meluangkan waktu berharganya malam ini. Mantap banget kan setelah kita menghabiskan hari bersama nih. Kita juga menghabiskan malam bersama di acara sharing santuy yang pastinya bakalan asik dan fun banget. Tentu kalian juga bakal dapat pengetahuan tambahan nih. Pokoknya malam ini kita santuy aja, Brody. Seperti nama acaranya yaitu Sharing Santuy ke-26 bersama salah satu anggota tim iLearning Gami-chan yaitu Hega, biasa dipanggil Ca, dengan tema pembahasan University Ranking yang telah terangkum dalam 7 slide kurang lebih 10 menit ke depan. Meskipun udah kenal, kita kenalan lagi aja ya, formalitas cuy. Halo semuanya, Hegel Lutfi Junior di sini, biasa dipanggil Ca, memiliki NIM 1812412411131, mengambil jurusan Sistem Informasi dengan konsentrasi Bisnis Intelijen. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik penting di sharing santuy kali ini, yaitu University Ranking, Ca mau tanya nih, kira-kira di antara anak-anak saya sekalian, ada yang pernah dapat ranking nggak sih? Ranking kelas gitu waktu masih sekolah. Ayo tunjukkan aja, ini saat yang tepat untuk kalian pamer kecerdasan kalian. Ada yang pernah dapat nggak sih ranking kelas masa sekolah dulu? Pernah dong. Waduh, pamer ya Bun. Nah, jadi konsep ranking university sendiri seperti yang kalian ketahui. Jadi bisa dibilang kalian paham lah ya mengenai ranking. Nah, kira-kira mengenai university rankingnya itu gimana ya? Yuk kita ulik-ulik. Jadi, university ranking adalah institusi pendidikan tinggi berdasarkan berbagai kombinasi dari macam-macam faktor, seperti contohnya peningkatan dari web, pemerintah, ataupun majalah, surat kabar akademis, kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, seperti emang dampak dari peningkatan bagi institusi perguruan tinggi apa sih, gitu kan? Nah, jadi peringkat atau pemeringkatan perguruan tinggi itu mempertimbangkan kombinasi ukuran pendanaan, sumbangan, jadi dampaknya bisa dibilang cukup besar bagi keunggulan penelitiannya juga keahlian spesialisasi dari universitas tersebut, kayak gitu. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya gimana gambaran mengenai university ranking gitu kan. Langsung aja. Nah, sekarang kita bisa melihat salah satu contoh dari university ranking, yaitu ada dua, QS World Ranking dan juga Webometrics. Nah, kalian sendiri udah pada tahu belum nih mengenai RUR atau Raharja University Ranking yang merupakan proyek pemeringkatan pertama di Universitas Raharja. Nah, saat ini RUR sendiri memiliki dua misi untuk mensukseskan ranking Universitas Raharja di dua pemeringkatan, yaitu seperti yang kita lihat di slide presentasi, ada QS World University Ranking dan juga Webometrics Ranking of World University. Kalian tahu nggak nih, QS masuk dalam salah satu 3 pemeringkatan global yang paling lama terbentuk. Jadi QS itu ibaratnya pelopornya gitu, salah satu pelopor dari pemeringkatan universitas. Lalu yang kedua ada Webometrics, di mana Webometrics ini merupakan inisiatif untuk mempromosikan dan membuka akses publikasi ilmiah guna meningkatkan keahlian dari akademik dan lembaga-lembaga penelitian di situs web. Setelah kalian mengenal dua pemeringkatan universitas, pastinya seru kan ya ngebahas mengenai si university ranking ini. Lalu kita lanjut membahas mengenai kenapa sih harus ada university ranking, kenapa gitu harus ada pemeringkatan universitas. Nah, di sini dapat kita lihat University Ranking sendiri sejalan dengan rencana induk riset Raharja tahun 2021-2025, di mana QS Ranking dan juga Webometrics menjadi salah satu pion pada roadmap RIR versi 5.0. Tidak hanya sampai di situ, terdapat pula 4 poin yang melandasi pentingnya peranan University Ranking dalam sebuah institusi, yaitu yang pertama, sarana evaluasi. Jadi, pemeringkatan dapat mengevaluasi tata kelola manajemen perguruan tinggi, seperti contohnya pada sistem akademik dari perguruan tinggi tersebut.
Kenapa? Karena kan kita pastinya mau dong universitas atau kampus tempat kita menuntut ilmu menjadi tempat yang berkualitas sesuai dengan standar yang ada. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dengan adanya peningkatan ini dapat mendorong manajemen kampus untuk memperbaiki layanan pendidikannya. Hal ini akan memicu fenomena luar biasa pada peningkatan mutu akademik. Lalu di poin ketiga ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan roadmap Universitas Raharja tahun 2021-2022 dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia mencakup dosen dan juga mahasiswa. Lalu di poin keempat, poin terakhir ada kebijakan pemerintah. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri wajib ikut serta pada pemeringkatan lembaga independen seperti contohnya QSO Tracking dan juga Webometrics. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kita sebagai mahasiswa harus mengenal lebih dekat dengan RUR? Dapat kita lihat terdapat 3 poin yang menjadi landasannya, gitu. Yaitu yang pertama, ini merupakan proyek pemeringkatan pertama yang ada di Universitas Raharja. Lalu kedua, mahasiswa ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas universitas. Di poin ketiga ada meningkatkan komunikasi atau skill komunikasi kita. Akhirnya kita sampai pada akhir presentasi. Alhamdulillah, menghadapi perpisahan, saya jadi inget nih salah satu quotes yang sangat sejalan atau relate dengan university ranking, yaitu kita hidup bukan untuk ranking, tapi ranking membantu hidup kita. Sekian dari Ca, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab kali ya, biar seru sharing-sharing santuinya. Untuk teman-teman ada pertanyaan nggak sih mengenai university ranking? Indah mau nanya dong, Cak. Siapa? Indah ya? Ya. Oke, silahkan Indah pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa baru mengetahui tentang universitas ranking ini? Dan manfaat apa yang kita sebagai mahasiswa dapatkan mengenai informasi ini? Oh, berarti manfaatnya dari university ranking ya? Ya. Terima kasih. Oh, kebetulan saya juga pernah buat mengenai university ranking cerminnya. Kita buka cerminnya aja kali ya. Okay, wait. Oke, udah muncul belum share screen-nya? Udah. Jadi tadi pertanyaannya mengenai kenapa mahasiswa harus tahu informasi mengenai university ranking ya? Iya, betul. Jadi ini hal menarik di mana mahasiswa kadangkala berpikir bahwa kenapa sih kita harus tahu mengenai university ranking gitu. Emang manfaatnya informasi tersebut terhadap diri kita itu apa gitu kan. Nah, jadi gimana kalau misalkan Ca bisa mengatakan atau berani mengatakan bahwa mahasiswa mau tidak mau, suka tidak suka ikut serta pada ranking universitas yang mereka tinggali atau yang mereka universitas mereka intinya kayak gitu. Jadi menurut data atau penelitian yang telah dilakukan di mana salah satu artikel yang datang dari judulnya apa ya? Nah, judulnya ini Conference Proceeding Publikasi in Bibliometrics Database, di mana pada artikel ini menyatakan bahwa mahasiswa ikut serta pada dampak dari universitas, dampak dari pemeringkatan universitas. Kenapa demikian? Karena publikasi ilmiah kita itu ibaratnya 16% jurnal Indonesia itu masuk ke tempat abal-abal. Coba bayangkan ya, kalau kan kita semua tahu ya, kalau misalkan salah satu poin untuk salah satu aspek yang mendukung mahasiswa untuk skripsi harus menerbitkan publikasi ilmiah. Nah, untuk teman-teman saya sendiri kan pastinya menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas. Tapi bayangkan kalau misalkan publikasi ilmiah di luar saya itu mahasiswa-mahasiswa lain itu kan kita nggak bisa kontrol. Dan mereka mempublish
mempublish atau mempublikasi paper-paper di tempat yang abal-abal. Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor ranking universitas itu menurun atau susah naik. Jadi mahasiswa ibaratnya ikut ambil adil dalam ranking universitas. Di mana dalam paper ini dijelaskan bahwa 16% jurnal Indonesia publish di tempat abal-abal. 16% itu sekitar 7.000 paper. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang mahasiswa itu ikut serta dalam peningkatan atau penurunan ranking universitas. Jadi menurut Cak, penting bagi mahasiswa tahu mengenai hal ini. Seperti itu. Gimana Indah jawabannya? Indah. Sudah cukup, Cak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Indah. Next, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Hega mau nanya dong. Siapa itu Cindy ya? Iya, Cindy. Oke, silahkan. Kepo nih, Indonesia masuk ke dalam ranking dunia itu kapan ya? Tahu nggak perihal ini? Indonesia, maksudnya Universitas Indonesia masuk ke ranking dunia itu kapan? Iya. Oke, jadi di tahun 2017 untuk pertama kalinya perguruan tinggi Indonesia masuk ke dalam 300 besar. Masuknya ke mana? Yaitu ke QS World Ranking. QS World Ranking ini, yang orange. Jadi universitas pertama yang masuk ke dalam pemeringkatan dunia itu UI atau Universitas Indonesia. Tepatnya dia di urutan ke 277. Terus disusul sama ITB itu di urutan 331. Jadi itu pertama kalinya di tahun 2017. Itu data menurut QS World Ranking. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Hega. Oke, thank you Cindy atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nggak, teman-teman, guys? Mau nanya dong, Hega. Fitri. Ya, silakan, Bun. Kan tadi sempat disinggung ya tentang Webometrics. Nah, pemanfaatan Webometrics untuk peningkatan itu apa? Oh, manfaatnya dari si Webometrics ya bagi universitas gitu? Oke. Jadi, selain menjunjung keterbukaan informasi pada masyarakat, pemeringkatan Webometrics juga bisa menjadi sarana dalam menunjukkan perguruan tinggi yang memang rajin mempublikasi karya ilmiahnya pada dari dosen ataupun penelitinya. Jadi, Webometrics ini bisa mendorong untuk menerapkan manajemen situs yang profesional dengan memperhatikan mutu dan kualitas dari publikasinya. Jadi ibaratnya sebagai kontrol juga sih. Jadi si Webometrics ini bisa mendorong untuk produktif dalam penelitian kayak gitu. Seperti itu. Thank you pertanyaannya untuk Fitria Marwati. 3 pertanyaan aja kali ya. Biar tetap santuy. Oke. Thank you guys atas pertanyaannya. Oke. Cukup kali ya? Thank you ya guys. Oke. Kanuka boleh ditutup kan? Ya, sudah. Oke. Kalau sudah, emang udah gak ada yang nanya lagi? Udah sih kayaknya udah cukup Ican kali. udah nanya belum, Cak? Dia lagi sibuk kayaknya main game. Wah, parah nih si Ican nih. Parah sih Isan ya. Oke, kalau udah boleh di closing? Oke. Thank you buat kalian yang udah mau luangin waktunya dalam acara Sharing Santuy ini. Semoga kita bisa ketemu di Sharing Santuy next lainnya. Jadi, selamat malam buat kalian. Selamat istirahat. Terima kasih dan bye-bye. Bye. Thank you so Thank you, much, Cak. Cak. Kita foto dulu dong. Guys. Lanjut. Thank you, Ican.
Thank you, Ican. Salah dong. Yang sharing bukan si Ican dong. Semangat Ican. BTW, Ca, ini di stop share dulu bisa nggak nih? Kita Oh, mau iya. foto screenshot dulu nih. Benar. Lupa saya. Stop share. Si Fitria makan apa, Fit? Bagi-bagi kali, Fit. Oke, screenshot dulu ya. 3, 2, 1. Si Apple juga tuh, Apple. Lagi makan apa, Pul? Lagi makan mie. Oke, layar kedua, 3, 2, 1. Oh, ada power. Ntar, ulangin. Kita apa? Nuh, kan ya. Jadi Bapak aja. Mana? Nih, ada Bapak. Oke. Tumpah lagi. Wait ya. Ada Raymond. Raymond, say hi. Hai, Oke, screenshot ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, mantap. Bentar, sister. Saya paste dulu. Satu lagi, guys. Ya, Bapaknya nggak ada, tapi 3, 2, 1. Sudah. Bapak ada yang mau disampaikan? Udah. Sudah. Cinca deh, Bang. Penontonnya banyak ya? Mana tuh 3, 4. Oke. Alhamdulillah. Oke. Yuk. Oke, Ya udah, bye yuk. guys. See you. Bye, thank you, Cia. Thank you semua. Bye, Raymond. Bye. Bye. Oh.